Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'shiru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Summa bada mengkonuli pertelo jadi jelas zohara tegese jadi jelas. Lalu kedua ketfer wa ahlihi atau lalu kedua ini loh ketfer wa ahlihi keluarga besar ketfer. Mimba jima ro'awul ayat mimba jima ro'aw en dalam sause ningali menimbang baik sapa keluargane ketfer al ayati ing pira-pira pertanda ada lati ingkang nunjukno ala baroati Yusuf ing atase bebase Nabi Yusuf mesti bebas saking sangkaan ini ayat junuhu yen to tetep menjara sapa keluargane ketfer ing Yusuf. Dalam nunjukno ala hadza ing atase iki apa dawuh layat junun nahu yektine padha menjara sapa keluargane ketfer ing Yusuf hatta sinen tumeka maring batas tertentu ay ilahinen tumeka maring batas tertentu. Maknane batas yang kotik ingkang dadi putus dadi lerem cara Jawa dadi lerem piye ing dalem mungkin apa kalamun nasi apa gunjingane manusa. Patut jina mongko den penjara sapa Yusuf. Wa taqalalan manjing ma'u setane Yusuf asijna ing penjara sapa fatayani sapa dua pemuda ulamani tegese pemuda loro lil maliki kedue raja. Ahaduhuma te salah sijine ulama ini iku sakihi iku tukang minume pelayan minume raja wal akharu te sing liya iku sahibu ta'amihi iku pelayan makanane raja. Para ayah rumangka berpendapat sapa fatayani ing Yusuf ditingali yu abiru engkang iso nakbirno mentakwil sapa Yusuf arya ing inten. Faqala mongko ngucap sapa fatayani lanah tasbiron napa lanah tasbiron lanah tasbiron yektine bakal muji ingsun ing Yusuf. Kala dawuh sapa ahadu masalah sine fatayan wa wa asaki sing tukang minumi raja pelayan minumi inni aron inni satemene ingsun aron ngipi ingsun ni ingsun ngipi aksiru engkang meret ingsun khamron ing anggur inaban tegese anggur. Wa qala lan ucap sapa ala koru sing liya soe putu am tegese pelayan makanan inni aroni ini saat temen ingsun aroni ngali ingsun ni ingsun dhewe ahmilu ingkang gawa ingsun pakara si ing sak dhuwure sira ingsun khubzan ing roti. Tak kula ingkang mangan apa atairu manuk minggu sanding khubzan sing pakara si. Nabina nyeritakno sira Yusuf nak ing kita. Khobarona ing cerita kita utawa akhirna tegese gawe cerita sira Yusuf nak ing kita ditakwilihi kelawan takwile mimpi ditakwilihi tegese kelawan takdire mimpi. Inna tak temne kita nara ningali kita kain sira nang muslimin ku tengah sangking wong sing apik. Kala dawuh sapa Yusuf lagu mamaring fataya ini mukhbiron hale wong sing nyritakno annahu sak temne Yusuf alimun mirsani ditakdiri ruya kelawan takdir mimpi. Dawuh Yusuf layati kumatu amun. Layati ora teko kuma ing sira loro apa amun apa panganan tur zakoni kang den paringi rezeki sira ing toam. Fi mana mikuma ing dalem turu loro sira. Illa nabatu kuma kecuali nyeritakno ingsun kuma ing sira loro fitawihi kelawan takwile to ampil ya kodoti ing dalem tingkah terjaga atau tingkah nyata. Qabla ya kuma durmien to teko apa ikilah takwil kuma ing sira loro. Takwiluhu tegese takwile ruya kuma. Zalikuma temungkon kabeh kumimat tengah sange perkara alamani ingkang ulangi ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Tihi ku tetep ing dalem alamane Robi hatun utawi gegerei ala imanihi mengatasi imane subhanallah. Ing atase imane ahli sijni, ahli kelompok-kelompok sing dipenjara sing bareng Yusuf. Tumakor aku mongko nuli maca sapa Yusuf ru ing ikilah
Summa qara'ahu dikolihin. Summa qawahu. Summa qawahu mongko nuli nguwakno sapa Nabi Yusuf bu ing dawuhe Yusuf alamani Rabbi. Dikolihi lan dawuhe Yusuf inni taraktu. Inni satam ingsun taraktu ninggal sapa ingsun milata kaumen ing agamane kaum dina kaum la yu'minuna kang ora iman sapa kaum billahi lan Allah. Wa hum halite kaum bil akhirati lan akhirat dunya te kaum ku kafirun kafir kabeh tak gitu. Watak ketulan ada sapa ingsun milata abai ing agamane bapak-bapak ingsun leluhur ingsun rupane Ibrahim wa Ishaq lan Ishaq wa Yaqub lan Yaqub. Makana orang ngarah itu orang bakal terjadi orang sayudo yang batilan iku dhewe kita wa musyrika yang to nglakoni sirik kita bila iklan Allah misaen ing apa ae. Utai mi daidatun daida li ismatina krana kajogone kita. Lalu kita tauhid itu mengkono-kono tauhid mumin fadillah sangking anugerah Allah alena ing atase kita wa alam nasran ing atase manusa. Walakin aktsarun nas tabina di akake manusa. Wa hum aktsarun nas al kufar kula yasuruna iku ora syukur kabeh. Lillahi maring Allah. Fa yusriku namung musyrikna sapa anak. Tumasoroha mengkono ni jelasno sapa Yusuf bidu'ai ma kelawan ngajak ning fataya ini ilal imani maring iman. Faqala mongko dawuh sapa Yusuf, ya sahibai sijni, kanca loroku sing ing penjara. Sakinai sijni tegese dua kancaku sing menghuni penjara. Ta'ar babun ana ta te pira-pira pangeran mutafarikuna kang beda-beda kang akeh. Iku khairun ana ta luwih apik. Amillahu dibanding pangeran al-wahidu kang siji al-qaharu kang iso memaksakan kehendake kang menangan. Khobar utawi dawuh iki ku khobar istifham takririn. Utawi kalam khobar tapi istifham takririn kang dadi istifham takrir. Mata buduna ora nyembah sira kabeh min dunihi ing saliyane Allah ghairihi. Kowe ora nyembah mu ila asma'an kecuali kowe jeneng. Sampai temu kang gawe jeneng sira kabeh ing asma. Sampai tum tegese kang gawe jeneng sira kabeh dia asma. Kowe darani asnaman ing pira-pira pengiran. Antum yutai sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh. Ma anzalallahu biha min sultan. Ora nurono sapa apa biha kelawan iki la kabeh ibadah dia tegese kelawan nyembah ning asnamin sultanin ing hujjah. Hujjah dan tegese hujjah argumentasi ilmiah wa burhanin lan bukti kebenaran. Inil hukmu rano te hukum al hukmu rano te hukum il qada tegese keputusan sing final tu illa lillah kecuali kok kagungan Allah wahdahu halis sini apa. Amaro perintah sapa Allah lan tak kudu ora nyembah sira kabeh illa iya kecuali ing Allah. Lalu kalau temu kono-kono tauhid dari tauhid iku akhirul qayyim iku agama sing jejeg kaya mustaqim tegese kang jejeg. Walakin tak aksarun nasi tapi nujagake manusia wakum al-kufar kulai alamun orang ngerti sopa aksarun nasi ma'ing berkora yang siruna kang bakal jadi sopa aksarun nasi lehi maringma minal adabi samping sikso fayusriku namung penglakoni musyrik sopa anak ya sohibay sini koncoloroku sening penjara amma ahaduku ma'ana pun di salah sini siroloro aisaki diksi tukang pelayan minuman. Iku payu roju mongko bakal dibebasno saka penjara saka saki badha salaten sause 3 dina. Payah ki mongko iso nglayani sapa ahadukuma robahu maksude nginumin neh ing tuane ahadukuma sayyidahu khamron ing arak ala adati ngatasi adati ahadukuma. Wa amal akhir wa ana pun sing liya payu roju mongko bakal dentokno sapa akhir badha salaten sause 3 dina. Ya padha-padha ditokno. Tapi payu laku mongko den salih dihukum salih sapa akhir. Bareng berhukum salih kata aku mongko mangan apa tayo makna mirati ing dase akon. Hadal tapi iki ku takwil ru'yakuma iku takwile ngipi sira loro. Pakola mongko ngucap sapa cah loro wae. Maro ainasean aku nang ngipi popo kowe tak bodoni. Pakola mongko dawuh sapa Yusuf kudia wis dadi keputusan tamat kete dadi keputusan apa lamru perkara. Allah dirupane amarti kang indal tadi tasabtiani takok sira loro. Saal tuma tegese takok sira loro anu saking mah. Sotar tuma. Cek benerno sira loro angkat tuma utawa ndorono sira loro. Ini kalau terangkan ini masalah. Sing masalah Yusuf kalian Zulaikha nanti ganti pasal. Niki ganti masalah. Intinya Yusuf itu akhirnya di penjara. Kasus kula ingin terangkan. Dari segi pencitraan, menjara Yusuf itu untung. Kesannya keluarga Kefir tidak salah bahwa yang niat selingkuh dengan Zulaikha ini sinten Yusuf. Jadi kesannya keluarganya Kefir tidak salah. Dicitrakan bahwa Yusuf yang dipenjara berarti Yusuf yang salah.
Tapi Yusuf karena seorang nabi, seorang soleh, dia yang merasa untung. Daripada di penjara kon layani tante-tante sing rumet niku. Daripada dadi gigolo, dia bangga napa? Di penjara. Jadi Nabi Yusuf luwih seneng di penjara, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yakunani napa? Ilai. Kulo luwih sae di penjara timbang nuruti selerane tante-tante kan gauli ini udah di napa? Gigolo. Sehingga dua sisi penjara ini sama-sama menguntungkan. Keluarga Ketber untung dari segi pencitraan. Yusuf untung karena dia tidak maksiat. Itu berakhir di situ cerita penjara. Terus teng penjara ini wonten dua mantan pelayan raja. Rajanya zaman itu namanya Royan. Jadi Ketber posisinya menteri. Cara tadi PM. Rajanya namanya Royan. Niku ceritanya ya tadi singkatnya cerita. Di Mesir saat itu ada kudeta diam-diam. Dua pelayan raja ini ku tukang pelayan minum sama pelayan makanan. Niku disuap oleh musuh-musuhnya raja supaya meracuni nawa raja. Yang pelayan minum ya lewat minuman, yang pelayan makan lewat nawa makan. Mau disuap sama-sama mau, disuap itu sama-sama mau. Siap melakukan tugas ngeracun nawa. Tapi sing pelayan minuman itu getun sehingga racun nggak jadi ditaruh di minuman. Tapi ketika getun niku boten koordinasi kalian sing tukang makanan. Sing tukang makanan itu racun. Yo disuap dia melakukan racun tenan. Bareng pun dihidangkan ke raja roti, makanan sama minuman arak. Niku ketika raja mau minum, niku sing sitok muni spontan muni raja jangan diminum itu ada racunnya. Terus sing sitok muni raja jangan dimakan itu ada nopo racunnya. Alhasil akhirnya raja mulai bimbang. Rajanya ora goblok. Terus nak ngombe. Lah karena si tukang pelayan minum tadi kan nggak jadi naruh nopo racun. Juga itu gak mati, namanya racun ini. Tapi karena ada indikasi mau meracun tetap di penjara. Sing tukang makanan pemangan ragilem, enggak saja. Akhirnya dites, dipakakno kucing, bonopo, kucingnya mati. Walhasil secara kriminal tinggi sing pelayan makan. Wes wong loro di penjara, pokoknya kode salah niat mateni kok. Sekarang di penjara ketemu Kang Yusuf juga, Nabi Yusuf di penjara demi menghindari perzinahan milih nopo di penjara. Mulai pulau pesan sing ngaji nomor sing ditegur melarat elek kudu syukur. Iku dalan dadekno ora zina. Wong wedok mau gelem zina mek wong ganteng duwe duwe. Dadi duwe ganteng yo syukur nak ra kasil zina. Mergo iku luwih hebat wong iso ora nglakon. Sing kere yo kudu syukur. Dhewe kere ku jalan paling efektif, aman untuk tidak nopo. Mana lelek lonte itu harganya murah, kau ngarat tolak. Jadi akhirnya sering zino. Nanti tarifnya tak miliar, agak angger uang telu. Kelar. Kau lonte sombong-sombong, sehingga tarifnya malah orang angger uang nopo. Kelar. Nanti tarifnya 5.000, uang kelar malah repot, malah nopo. Jadi walhasil lah nek ngoten kan tingkat kriminalnya kan parah sing tukang nopo? Tukang makanan ngipi nak ndekne niku nggawa roti, dicocok manuk kon dhuwur. Sing tukang minuman ndekne metik anggur, bar itu dihidangkan ke raja. Dan niku takwile sepundi. Dan Nabi Yusuf itu padahal tidak tahu sama sekali. Tingkat kriminalnya dua orang nggak tahu sama sekali. Nabi Yusuf lewat pengetahuan dari Tuhan, lewat Islam, jawab, nak ngipi me anggurnya 3 tangkai. Niku diombeni raja. Jadi Yus kowe tolong dirongkat bebas, bariku kowe diangkat jadi pelayan tukang minumnya raja. Lah sing nggawa roti telu diangkat ning dak terus dicocok manuk dari Nabi Yusuf. Ya kowe ditokno bertelung dino, bariku disalib. Grogi kok bareng dicocok. Ono salib barang bro. Nabi Yusuf. Orang iki pono tak bodoni. Cek bodoni cek ora pokoke sing ape terjadi ning kowe mesti ngono iku. Wah, meriang to nomor.
Walhasil Nabi Yusuf akhirnya dua pemuda ini karena sadar yang diceritakan Yusuf itu benar, mulai curiga, kamu itu siapa? Kok pinter ngono? Yusuf lagi nutone identitas. Anak ibnu Sofiyillah. Saya ini putra kekasih Allah, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi anak ibnu Sofiyillah. Ini tak nak kusir. Aku itu anak kekasih Allah. Jadi beliau jawab bukan Yakub. Anak ibnu Sofiyillah. Aku itu putrane kekasih Allah. Yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Aku di penjara secara zulman. Jadi coba karena aku di penjara krono kriminal. Nah aku krono apa? Krono dizolimi. Terus Nabi Yusuf wis ngene ae, kowe mati jauh. Semudah nyembah pengira. Sampai di orang ibadah kenapa? Dan ini harus jadi pelajaran. Bahwa dakwah itu tidak harus dalam kondisi ideal. Yusuf itu di penjara dalam kondisi miskin, tapi dia tetap menerangkan logika tauhid. Bahwa tidak masuk akal orang yang nyembah Tuhan banyak. Orang harus nyembah Tuhan satu. Ini disebut a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar. Beliau akhirnya dakwah. Dan ini sing jamaah ngaji baru ngertos kalau ceritani masalah mimpi. Ini masalah ya ada wong klenek ya ada wong yo klenek yo pirang-pirang. Kula tanggung masalah mimpi. Fi haqqi ummati Rasulillah Muhammad. Untuk umat kita yang kita alami sekarang, mimpi itu tidak ada artinya. Total, entah itu mimpi baik atau buruk tidak ada artinya. Sampai Nabi ngendikan, pokoknya nak mimpi apa, sing syukur yang pengiran. Mereka misalnya mimpi kere, mungkin mimpi untuk duit, sing syukur untuk duit nyata raiso, pokoknya mimpi syukur. Biasanya nak santri-santri sing pacaran, misalnya mimpi junub, ya sing syukur, rapi rakuat, pokoknya mimpi nopo. Udah takut Allah, pokoknya mimpi nopo. Misalnya mungkin dino haram, mimpi terus rapok. Mimpi terus ketemu wong ayu, pokoknya bariku junub ya alhamdulillah. Wis ora dosa kasil nopo. Tapi pangeran asline duwe jalan keluar wong kere-kere. Iku ora perlu dino ngrasakno wong ayu. Itu biasanya dari pangeran dilibatno nopo? Mimpi. Dan itu tidak masalah dalam tradisi Islam tidak nopo masalah. Sehingga Nabi ngertikan, terus pokoknya nak ngimpi apa sih? Dari nak ngimpi elek dari Nabi, kue ngidu nyiwa ping telu, kalian tawar bilah, Pak Inagu, tidak apa-apa. Pokoknya kue nak ngimpi ngidu ping telu, nyiwa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi itu dawuh Nabi dalam sisi tertentu. Tapi Nabi juga pernah dawuh bahwa mimpi itu 63 bagian dari juz'un nubuwah. Sebagian riwayat 43 juz'un minan nubuwah. Jadi mimpi itu termasuk awal isyarat dari yang mau terjadi. Jadi kalau ceritakan beberapa peristiwa mimpi terbesar dalam sejarah Islam. Heraklius niku pemerintahan Romawi Italia yang di teritorial Palestina di Damaskus. Damaskus dan Syria dan Sam ya Pak. Niku raja itu mimpi bahwa dia itu bersujud pada orang sing khitan. Ya hanya gitu saja. Terus dia minta penasihat-penasihatnya, wong khitanan itu sopo. Ternyata itu ditaklili bahwa kerajaan Anda akan berakhir lewat syariatnya orang sing mensyariatkan khitan. Dan orang itu orang Arab asli Mekah. Sehingga kepopuleran Nabi dia termasuk faktor gunjang gajinya mimpi sinten. Begitu juga Fir'aun itu mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaan. Semua ahli mimpi mentakwil ono bagi Bani Israel sing yaku Musa babahala mulkika sing dadi sebab bencanane kerajaan. Sehingga Fir'aun gaya kebijakan mateni anak-anak itu berdasar mimpi. Jadi beberapa mimpi itu dalam sejarah memang kemudian nyata. Kemudian kiai-kiai misalnya wong ape rapi bang istikharah. Nah mimpi manut doro dari ape. Kanca kula nek badhe kawin nggih crita. Gus kula badhe kawin mimpi cawe to napa. Kula istikharah kang niku kula mimpi ora ning toban, matane do nyamben tak. Jadi mimpi itu kan. Tapi masalahnya kan tidak semua mimpi itu berangkat dari hal yang baik. Apa turu ngomong-ngomong mikir utang, kakek angen-angen, ketak-ketok terus nopo
mimpi. Mimpi turu, mimpi mimpi ora tertib. Sesuai pikirannya dia boten apa. Jadi saya nak ana takbir ya aku hati tenan, mimpine gak karu. Gak karu. Lah setelah Nabi Muhammad dawuh ngoten, orang sekali Sayyidina Umar ini saya ceritakan yang waqiah yang nyata, yang tidak pakai klenik yang nyata. Sayyidina Umar itu pernah mimpi, ka'an nasikan nakoroni salatan. Ketika beliau khutbah, aku itu mimpi itik ayam jago notok siraku salatan. Maro'aitu dzalika illa fujuro ajali. Saya melihat bahwa itu alamat saya akan mati. Dan mati saya dengan cara dibunuh. Itu pidato di depan umum. Ternyata kejadiannya betul. Umar dibunuh, dipedang Abu Lulu sinten anak. Jadi banyak cerita di mana mimpi benar-benar nyata. Nah, kemudian pertanyaan sekarang kan bagaimana dengan mimpi-mimpi kita ini? Mimpi macam-macam. Mau santri, rapi, keempat, sama mimpi jumbo. Karena tidak santri, mimpi wayo, semacam-macam. Macam-macam, nanti rapi-rapi, mimpi wayo. Nanti kuiring, mimpi gedong duit, barang suami. Itu maksudnya pengiran itu ya. Nah ini kurang kasih tahu ya. Nah sama yang ditakoi itu pengiran mimpi. Itu takwilannya pengiran apa? Nah kemudian ini yang bukti mukjizat. Ini yang perlu kalau terangkan. Nabi Yusuf akhirnya beliau jawab, kamu bohong atau enggak? Kamu mimpi begitu apa enggak? Tetap kejadiannya tetap begitu. Budial amrul ladzi fihi tastabtiyan. Kejadiannya pasti sing sitok engko ditokno penjara, kemudian diangkat lagi jadi pelayan minum. Sing sitok ditokno penjara, kemudian nanti bisa. Lalu pertanyaan secara syariat, Nabi Yusuf romono itu berdasar hitung-hitungan nakwil mimpi. Apa memang punya ketangguhan, punya kelebihan dalam hal melihat barang barang yang akan terjadi. Niku kabeh ulama ijma itu sudah masalah mukjizat. Jadi dengan atau tanpa mimpi, niku Nabi Yusuf memang akan tahu mana yang akan terjadi pada dua pemuda. Mulanya ketika dua pemuda itu mencabut orang itu bawa belas bareng ditakwil atau disalib kan meriang gitu. Dia kan cerita mimpinya nanti nggawa roti terus dicontoh manuk. Bareng ditakwil ape disalib orang itu belas. Tapi jawab Nabi Yusuf, cek kowe bodoh di ora. Kejadiannya tetap seperti yang saya katakan. Ternyata tenang, setelah 3 hari yang satu diangkat lagi jadi pelayan minum, yang satu dikeluarkan tapi mau proses bisa. Jadi itu pun masalah-masalah mukjizat. Ini kalau nanti delok tenggene hadis sahih itu sing paling ngeri itu. Ketika ini bersama mengerti sing ada riwayatnya gitu, tenan punek-punek terus nanti buku-buku takwil mimpi. Ngomong sing arah wis jan sing maca kene kok. Takwil mimpi, naruh rembulan alamat ini, naruh burung alamat ini. Terus dihitung. Langsung hitung barangnya, nah rembulan dari harapan, nah gerono, aneh-aneh. Nyata Kanjeng Nabi ini pun nanti jauh. Ya Ali, kamu nanti itu setelah jadi khalifah. Benjamin percaya ini sama riwayat mutasilah ila Rasulillah. Itu akan menemukan orang yang soleh-soleh. Sholat kamu khususnya tidak banding dengan sholat mereka. Puasa kamu juga tidak sebanding dengan puasa mereka. Tahajud kamu juga tidak ada apa-apanya dibanding tahajud mereka. Gampangannya Sayyidina Ali pasane ya kalah, tahajudnya ya kalah, sholatnya ya apa? Tapi yang ruku naminatin murukasami minar romiyah. Mereka keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadikan Nabi, Faiza wajat tahum fakturuhum. Kalau kamu menemui mereka bunuh habisi. Fa'inna fi qatlihim ajron liman qatalahum. Karena bunuh mereka itu baik sekali. Ajron liman qatalahum. Alamat mereka itu ada pemuda yang budak. Terus tangan kanannya, depan sininya itu aduk. Ini kita memiliki baune. Niku wonten kutil mislah sajil markah. Kaya putihnya susu nopo perempuan. Nabi yang ngendikan itu budak.
Lho niki kan detail kan. Yo budaya yo detail, bentuk kutilnya juga detail, tempat kutil itu juga detail. Niki pun tambah ngerti. Dan nanti sesuai dengan ceritanya Yusuf ini rumah tenang. Ini masalah riwayat mutasilah, riwayat yang ilah Rasulullah. Barang Kanjeng Nabi itu kan ngadepi kaum Khawarij. Ini rumah tenang, kencing kusuk-kusuk tobat. Nanti kusuk nama-nama itu haram, itu ngambil pulau. Pulau ini diharam, kiai pulau, diharam guru-guru kusuk nama. Ini orang silsilah. Buat Khawarij itu kusuk-kusuk. Nak rino koso, nak bunyi saja. Orang itu melayu-melayu tenang. Khusus. Saul itu jelas kurang. Tapi justru karena dia itu ideal, mereka itu ideal. Cara berislam apa? Ideal. Dari orang dosa, itu kafir. Wong dino dianggap kafir. Wong rasolat dianggap kafir. Maling dianggap kafir. Peminum arak dianggap kafir. Dengan makna konsekuensi hukumnya halal dibunuh, halal dibunuh, halal dibunuh, halal. Kalau balik ingat, walaupun itu soleh. Tapi justru karena kesalahan yang ideal ini nganggep maksiat dosa gede kok kafir. Sehingga dia darah ini peminum kafir, pemabuk kafir, pezina kafir, pencuri kafir. Dan mereka di keputusan kalau itu halal darah. Sehingga kalau orang Khawarij itu kok bikin sebuah negara utawa jadi dai makili Kanjeng Nabi penerus Islam, takok galapo minta minkum takok galapo. Sehingga Nabi gabungan kepentingan kemaslahatan ini harus dihentikan. Pemahaman Islam yang begini harus dihentikan. Dan itu yang dipasai Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kalau sampean saiki jajal, sampean mulai cilik ambek dik. Status pulau ini saat ini umur pulau 40 tahun. Padu kong tahu nakal tahu saya naik deh. Jajal zaman khusus seminggu, dan program khusus seminggu. Puasa nak demi tahajud, bertahajud terus Quran. Seminggu ya sesuai. Orang jagungan, dunia sedih lah, jagungan baik. Padahal khusus lagi seminggu. Orang sakit puasa seminggu. Orang puasa, mau mangan berkewan. Padahal modal khusus. Kita ngomongin foto omongan seminggu, nggak ngomongan jam atau tak jam, wong ini ngomong. Ya begitu. Sehingga banyak kesalahan, tapi melahirkan tragedi vonis pada hukum nabi sosial. Sehingga nabi urasan, orang khusus teman-teman. Nah, kalau mari siwajati nabi ini bukan, jadi taman rawleh nyala pulau rawleh. Jadi kalau nakal kita ilmu nih, kita itu. Paham, jadi ini penting. Nah, timbang mari sing apa takut, tetap mari sing gampang-gampang. Timbang kaya kanca kula gedhen terus nyai tenanan enak kaya jenengan. Kula duwe kanca, Nabi nyai khutbah dina Syawal. Mansur Ramadan cuma asbahu citan min Syawal pakai nama somat Rasulullah. Wong sing foto Ramadan, hari itu tanggal 2 foto 6 dino, foto karo foto napa? Setahun. Sindene nerang fadilah itu mlebu. Karek tanggal 2 telu ngomong desowan. Ya itu rokokan juga men. Sing sowan itu foto nglakoni fatwane Pak Kiai latihan. Lalu dulu kan kok bayar kok jeneng boten foto di waktu anu jenengan. Pak Kiai, jenengan jebule ra foto iwak kok anu. Kecewa ini anut kiai saya. Kecewa ini. Rugi Pak ya itu lapor. Boleh lapor. Ini yang gua tanggal pinter suanku. Tahu nih, kita dikira kurang bergabian. Lapor barang lapor. Lapor dan nyerang lapor 6 lapor. Apa? Kuwi jadi iki gua. Kuwi menengah wae sama cerita alhamdulillah jenengan Ramadan pun poso, yang bersaing pun Islam yang pun saya kalau biasa kita ngomong kotor kalian Islam aja. Ngomong kotor ngomong sama barang ngomong. Lalu mantap. Sehingga umatnya dia juga menyimpulkan Kiai Raden Dinut omongan mereka melakoni lorot. Lah kesalahannya orang Khawarij itu kayak itu. Semua bentuk kejanggalan terhadap kesalahan itu divonis wujud anis Islam keluar dari Islam. Sehingga dalam sejarah Islam, kesalahan itu pasti bawa tragedi. Kesalahan yang berlebihan pasti bawa tragedi. Lalu juga geman soalnya teman-teman. Semoga orang kita ramadhan wong pun.
Sama tak kono tangga-tangga kula dereng nate, pokoke kula nyai tengaran pun 5 tahun. Iku salat akhir masjid ben Ka'bah ngene. Nah, tapi kiai ini dihormat be kula sing foto ge dihormat be kula beda-beda nih. Bukan apa-apa gitu. Dia bukan saya, sama orang anak pulau itu, dan pulau pun bolak-balik. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau pidato khutbah, misalnya khutbah itu sanadnya mutasil di Bukhari di Muslim. Itu beliau bisa ngerti. Salat ini sunnah, khutbah saya juga sunnah. Faman sa'a fal yasma, sing pengen yang ngrungokno pidatoku, waman sa'a fal yang sore, yang enggak pengen monggo bubar monggo. Separuh sahabat yo bubar, dia anak dibujuk diri ke bubar tenan. Jadi Nabi pidatonya tenang, paman sa'afal yang sami, paman sa'afal yang sehingga sholat itu dihukumi sunat. Mereka yang ngelakoni sholat itu kanjeng Nabi berdiumum no. Mau sholat sunat tuh ya, khutbahku ya sunat tuh. Sing oleh ngrungokno ora ya rapo. Di pulau itu 5 tahun nyai dia nanti rasa itu pinggir. Dia orang itu biasa mau. Tapi naik teng daerah wong alim menyentuhkan, jadi tetap biasa mau pulau gitu. Tetap mau tinggal sholat iki ya sholat pulau. Gak sholat ke. Karena akan bahaya sekali kalau semua bentuk kesalehan kemudian menjadi aturan Islam. Pulau bolak-balik ngomong, andai kan semua kiai itu terawih dan semua terawih kayak wajib, tentu orang yang tidak terawih akan divonis fasik. Dan itu bahaya bagi Islam. Ada Pak Satpam yang soleh hanya karena mensatpam saat terawih divonis fasik. Ada bakul bakso, bakul siomay, bakul yang macam-macam di terminal. Mereka demi keluarga dagangan. Hanya karena saat itu tidak terawih divonis fasik. Supir-supir yang di jalan, Pak Kernet, Pak tukang ojek dan sebagainya, fasik kabeh. Entah umat Nabi jangan wong soleh gubuk. Kriminal, soalnya begini itu kriminal. Kok nggak ada dulu? Nah, apa tuh bantuan pangeran bener bener. Loh, saya pertama ngaji jual negara orang kaget. Kenapa Gus Ba ada fanatik sama terawih? Apa artinya Anda melakukan terawih yang sunnah kemudian menfonis? Pak Woso tahun pisang orang belum terawih. Coba orang-orang bakul bakso itu orang miskin, bakul siomay, satpam, supir, kernet itu kasihan. Mereka dagang yang ngergani Nabi, mereka nyolong dari Nabi haram. Jadi dia dagang merganut kanjeng Nabi, mereka nyolong nopo. Rumah tamu jangan anut Nabi kowe tok. Wong nanti jadi satpam ya anut Nabi, mergo nyolong ta. Jadi jadi satpam kok nganggo syariat Nabi, kepengin golek haji sing. Tapi dua orang nama kiai sing wani nekat ya ora perlu. Nah, ya resikonya kadang dua orang itu. Ya, tapi tak ada bonus, ternyata bener. Loh ini sama aja, bukan bulan uang jujur. Daripada kapan-kapan nak tenggel keluar kaget, lu bisa buka terawih. Pokoknya kalau lu tolong keluar dino biasanya buatan terawih 3 hari, biasanya 3 hari. Pokoknya mesti wonten, dia buatan delik. Sampai nak anut nak kiai pasatan dan tutup gitu. Loh, kiai dan keluar yang ngakon nih. Gitu nanti dan wanita keluar resiko. Dengan kuat pede banget. Karena di daerah saya itu mengalir ajaran Rasulullah SAW akan bahaya sekali jika kesalehan itu ideal, kemudian korbannya main itu bahaya bagi Islam, bahaya sekali. Coba hanya karena terawih yang sunnah saja, bakul bakso kena ponis, tukang ojek, toko sing buka, kena ponis semua, lalu fasik semua, sampah semua. Kan kasihan Nabi. Mereka jadi bakul bakso jadi satpam yo krono anu ajarane sinten Rasulullah. Golek nafkah go keluarga ana ajarane sinten Rasulullah. Kok ana iki ora nabi ora ulama main ponis nglantai ponis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing disampu kuwe Nabi Muhammad. Kula akan garis keras dalam hal ini. Saya bela yang tidak tahu. Kok bisa terawih tak? Bila tahu kenapa? Itu nyata. Yang saya kenal, kemudian saat saya ngaji di Bojonegoro saya ceritakan, sama cari di Ihya. Di Ihya, Fadilatul Kasbi. Ya nanti yang ngalim-ngalim itu nyari sendiri. Di Fadilatul Kasbi. Ini ada kisah nyata. Suatu saat Rasulullah itu jagungan ngaji di teras masjid. Ya sama Abu Hurairah sama sahabat-sahabat ngaji. Ini ngaji.
Kira gue kitab, sing arang sampai sing Rasulullah. Nabi ngaji gue kitab repot, ketua suku. Mau atau sing duwe super Islam ngaji nggak gue referensi. Malah lucu, malah hasil tak tengah-tengah ngaji wonten tiang jempal, gagak betul cangkul, pokoknya betul alat pertanian, gaji tengkebun bermuat. Orang yang ini ya, ini sawah berarti pokoknya. Pokoknya jempal bagai roken, jempal gagah melarat. Berarti sahabat-sahabat yang melok ngaji kaji Nabi itu ya Rasulullah iman yang gagah moten kok gagah gak tinggu ngaji. Halah karena jalan billah. Untuk keperkataan pemuda itu untuk ngaji. Wong kaji Nabi ning ngaji kok ini malah moro napa? Salah. Terus dari kaji Nabi, halah kamu jangan bilang demikian. Dia itu ke sawah itu karena ingin kerja. Mungkin dia punya anak yang harus dinafkahi, atau punya ibu renta yang harus dinafkahi. Itu juga bagian dari ajaran saya. Harus sampai benar. Mulai kalau sering ngaji tengku-tengku cerita, saya ini kiai paling sukses. Mereka aku nak ngaji orang ngaji seneng, mau ngaji syariat kan Nabi. Tanggaku udah orang ngaji nih sama harus ditinggal ya seneng. Itu ya barangku. Lah nak kiai sing kepengen anut ajaran sing ngaji tok, umatnya kan sing ngaji tok. Lah nek aku sing ngarit sing tak wae tak anggap ana ajaranku, iku ya ajaranku. Dadi menangan aku umatku akeh. Mergo nek ngaji tak anggap napa? Umatku. Wah aku cuma nakalan. Nakalan dia tenan ya. Rasulullah cara pandang begitu, sing ngaji dianggap umatnya karena tolakul ilmi. Sing tetap ning tegal mencangkul golek apa kok dianggap umatnya mergo tolakul halal. Nah, nek dadi kiai ngono kan ati kan gak kemrungsung to, ora uring-uring kan. Mungkin ini cek nemennya, tidak ngaji malah keduanya orang sawah. Ya malah tersiksa. Wah tersiksa keliru. Wah tersiksa apa? Keliru. Pemuda di seputar Nabi diluruskan, kamu jangan bilang demikian. Orang itu ke sawah. Cari nafkah untuk anaknya, untuk ibunya. Itu bagian dari ajaran saya. Nah, ngoten kan enak. No? Enak ya sudah. Sama-sama. Mohon kembali ke kaum Khawarij tadi, yang solehnya ideal. Ketika Ali dengan Muawiyah konflik secara politik, dan itu harusnya normal. Jenenge wong ora cocok itu tukaran, ning dinggon wong ora cocok nopo tukaran. Wong barang normal, wong ora cocok ora tukaran, ini ora normal. Wasulane tersiksa. Jadi pemimpin Islam kok marah-marahi tukaran. Nak ngono sing marai fitnah kanggo wong Islam ku yo wong sing tukaran iku. Kelompok Khawarij sing saleh ku rapat. Wong saleh-saleh ku rapat nang satu tempat mutusno nak ngono biang keladi fitnah Islam harus dibunuh. Iku Ali, Muawiyah, Amr bin As. Ali ku presiden Medina. Sinten Muawiyah presiden Syria. Amr bin As penguasa Medina. Padahal tiga orang ini sepakat semua. Dua antar wong kusuk, orang cara teori intelijen gak akurat. Wong gawe tak kok ngene. Misale roken takok. Lah ali sing ndi? Pokoke ali sing imami salat subuh. Lah sing Mustafa takok usul. Lah nak mami aja sing imami salat subuh. Engko arep itu pokoke sing imam. Amrul Ru'ad sing imami salat subuh. Banyak riyen ana tradisi nak khalifah itu imami salat nopo? Lah aku ora khalifah dari ra tau ngimami. Wong kula nak modal kula nggih makmum. Nah niku walhasil akhire sing ditugasno mateni Ali delalah sukses. Mergo Sayyidina Ali dibunuh oleh wong Khawarij. Muawiyah adalah itu iku meriah, maupun asisten imami, asisten mate. Wong intelijennya pokoknya sing imami napa? Cukup. Jadi kalau aku tak ada detail wajahnya gini, seketane ini ora-ora naik. Pokoknya sing imami napa? Cukup. Amr bin As bejo, pasti baca mau kena bokong. Walhasil ra sido napa? Itu menjadi sejarah atau buruk dalam Islam. Itu di mana kesalehan menginspirasi kekacauan dan kegaduhan. Iku aku gale kowe soleh atau wong itu terus ketika Gus Dur kiai nasional ora kiai ropo gelem salaman wong itu salah sitok gele. Padahal kalau kamu fair, nak kowe darani salaman wong itu satu dosa, oke udah Nabi misalnya salaman wong itu dosa.
Tapi nak kowe iman tenan beda nabi, nabi ra gawe ikut tok. Nabi juga dawuh, wong sing salat dosane ilang, sing wudu dosane ilang. Wong nak wudu gak tangane, dosa tangane ilang. Kenapa kamu hanya iman dosane tok, ora iman jatuh itu? Dosa. Iku kowe ngene lho, kemarin rusak ikan, iman kok paham lho. Lo kan gak adil kan? Coba sekarang orang-orang soleh mengkoli salaman bang wedok dosa. Atas dasar apa itu? Dawe nabi kan? Lo kenapa dawe nabi yang lain bahwa orang sing wudu sing sholat dosane jeblok kok gak iman? Dua tahun tak seudon kan orang ahli. Senangnya kok milah yang mengadili orang kan orang senangnya milah yang mengadili. Kalau dia adil harusnya gini, salaman yang wedok dosa, wudhunya marai jadi kafarah. Lah anak aku orang salaman yang wedok, jadi ganjaranku untuk poin orang perlu lagi. Menurut kan sedengan tuh, misalnya komentar yang ngotot kan apa? Boleh dia yo, boleh salaman yang wedok. Padahal beberapa hadis sahih dan mutawatir dan diulang-ulang oleh Rasulullah. Wong sing salat 5 waktu dosane ilang, wong sing wudu dosa metu raine, kok gak tangan metu kok. Itu juga dawuh Rasulullah. Kenapa yang dawuh ini tidak diimani? Ini menjadi tidak adil. Yo saleh kan ora bae ideal, ya kesalahan sing apa? Sakjane dia biasa mawon. Misalnya roti gede salaman bang wedok nih. Di api nasi di Pak Yai, salaman dong betul ya bukan salah. Di api nasi di Pak Yai, bujuni dalam rapat hari salaman dong aja. Ben Pak Yai ini orang dunia tak tahu. Muka-muka di sepuluh ni, tak tahu hilang haram, dia haram hukum. Tapi ketika Pak Yai mau wujud, nak bodoh-bodoh yakin, lupa darah salaman haram berdasar tu. Dewa tadi nabi. Lalu meyakini nak wujudnya bodoh berdasar tu. Jawab nanti, kenapa jauh yang dosa buat imani terus? Jauh menghilangi dosa orang buat imani. Jadi pengikut nabi kok pilih separuh, paham ya? Lah anak cuma yang nakal-nakal, nanti yang nakal-nakal milih yang ceblok terus itu. Jadi jauh dosa negatif imani, tapi jauh ceblok itu toh. Itu ya perkara, paham? Jadi yang nakal-nakal ya perkara. Mereka milih enaknya apa? Paham? Walhasil kaum Khawarij itu memutuskan begitu. Dan itu Sayyidina Ali sederenge wafat, itu sempat merangi kaum Khawarij. Barang diperangin pun mati, ya ada beberapa kelompok yang sampai mati. Ini pengawal-pengawalnya Ali, jadi saat ini panglima-panglima ini. Jadi golek wong sing sifatnya persis sing bisa guna Nabi. Itu benar. Sayyidina Ali sempat panik. Masuk kanjeng Nabi gol. Masuk kanjeng Nabi gak bener. Sayyidina Ali akhirnya turun tangan. Sodaqah wa sodaqah Rasul. Mesti kanjeng Nabi pun. Mesti kan. Dan itu bangkai-bangkai yang Khawarij, mayat-mayat yang Khawarij. Ini disingkapi gambar oleh Sayyidina Ali. Ternyata orang yang disifati Nabi itu wonten tumpuan ketiga. Angin. Akhirnya wong sahabat Sayyidina Ali do Allahu Akbar sodaqah Rasul. Artinya yang terkait cerita Nabi Yusuf. Nabi tahu yang akan datang, itu gak perlu mimpi, ora perlu lewat mereka nakwil mimpi. Karena untuk Nabi, kayak Nabi Muhammad Yusuf, pancen duwe hak, sebagian duwe hak ndelok alam gaib sing mau terjadi. Paham ya? Mulanya Nabi Yusuf ngendikan, cek kowe mimpi ora mimpi sing ape mbok alami yo ngono iku. Iku padha dengan Nabi Muhammad ngendikan, Ali kowe bakal ngalami ngono iku termasuk paham ya. Terus niki bentalan ngertos. Kue ragu sama orang nate, mimpi kok tentang Gusbah zaman cerita Nabi Yusuf mimpi ya takwil. Takwilnya mimpi ini tidak mengikat dengan apa tanpa takwil. Nabi itu tidak muka siapa, paham ya? Nabi tidak nomor muka. Hingga mau ketika sing mimpi muni orang mimpi ngoten, cek kue mimpi cek orang, cek kue bodohnya aku cek orang. Kejadian yang aku alami yo ngene, paham ya? Terus ini menunjuk masalah hak muka siapa Corona. Niku sami kalian Nabi Muhammad ketika perang Khandaq. Jadi kalau nak cerita bukti-bukti bahwa Nabi itu tahu yang akan terjadi. Ya karena diberitahu Allah, ya karena diberitahu. Pas perang Khandaq, niku kanjeng Nabi miskin sekali. Sahabat tidak kelar mangan. Kalau tidak kelar mangan, ijek ngeduk parit. Ya kanjeng Nabi udah jadi. Kalau tidak kelar mangan ngeduk nopo? Parit.
Mau matur malah Kanjeng Nabi dia guyonan. Sahabat-sahabat, gue seneng. Misalnya kan kerajaan Heraklius dan Romawi kena gue. Jadi zaman itu Romawi menguasai Palestina, Lebanon, Syria. Sahabat tak kira-kira dorong itu, kan menguasai Romawi, kue-kue itu. Jadi umum apa? Seneng. Muhammad tak baik dan mangan era kuat tak penalun Romawi. Jadi jika orang munafik malah yakin Muhammad itu waras. Mangan era kuat kok dihabisi no ngalah apa? Lu ngono cek ngendikan ya tadi kan aneh Kanjeng Nabi. Marumah. Kowe coba nak ngalah Romawi. Mahkota Raja Romawi ku Goro Suroko. Dia tidak Suroko. Ya kere menjadi. Lu itu adalah wah Kanjeng Nabi bapak bapak. Diganti Abu Bakar. Palestina sing wonten Baitul Maqdis iki namine Syam namine apa? Syam. Palestina sing wonten Baitul Maqdis niku kembali ke umat Islam era Sayyidina Umar. Paham ya era Sayyidina Umar. Bareng rajane tunduk mahkota Palestina dikene Sayyidina Umar. Aku di rumah eling gawe lagi. Masuk kok Surabaya. Surabaya asal biasa. Ya dikono mbek Surabaya. Jadi jenis orang tadi desakralisasi jabatan. Jadi wong mahkota raja kalau dikira guyonan Umar kok nganggo digono rugen ngono ae Pak. Lho coba Nabi bisa gitu berdasar mimpi apa berdasar mukasyafah? Berdasar mukasyafah. Lah kalau begitu peristiwa yang didhawuhna Nabi Yusuf niku cek mimpi cek ora berdasar hak mukasyafahnya niku tetap nopo ngertos mana yang akan terjadi sing disebut alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada napa mir rasul. Jadi barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Cuma khusus para rasul wonten istisna, Allah itu alimul ghaibi, yang paling ngerti barang gaib. Dan itu tidak akan diberi ngertikan sama siapapun kecuali illa man irtada mir rasul, kecuali rasul tertentu sing dikai akses ngerti barang apa. Jadi sah, meskipun rasulnya tahu ini berdasar pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang banyak rasul yang diberitahu akan hal yang mau nomor tertentu. Paham ya, ini pencaman. Karena banyak yang menerangkan tentang Nabi Yusuf mimpi terus urusan takbir mimpi ini loh, yang kalau ada kepentingan terang ini urusan mimpi ini, paham ya? Sampai buku takbir mimpi laris. Terus jadi nomor barang jadi mimpi orang pedet itu segini papat berarti nomornya papat T. Nah kok pikirnya kok sikilnya orang meripate. Karena pikir pertama meripate loro berarti loro, sikilnya papat berarti papat. Nah meripate loro berarti loro, papat be loro. Barang kualik tenang saja yang mau loro be papat. Damai, berkeliling udah dia takwil. Mau santri mimpi gimana? Terus lo cerita malik. Ummu Habibah ini putrinya Abi Sufyan. Sebelum Abi Sufyan iman, tuh Habibah mau iman ngantos dari hijrah ke Habasyah. Bareng dulu di Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Sufyan. Mungkin sampean ora sejarah. Ummu Habibah mimpi nak dene mangku rembulan. Mangku napa? Dan ketika mangku rembulan, kanca-kancane ngundang ya Ummul Mukminin. Napa ya Ummul? Dari Ummu Habibah. Padahal dalam keadaan yang sabar di Ethiopia, Kanjeng Nabi teng Medina. Niku dari Ummu Habibah saking yakine, wah anak ngono aku calon bojone Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi diwahyani Jibril, "Mak, saiki juga kowe kudu rabi Ummu Habibah." Jadi bagi di bengine isuke diakarno mbek raja-raja, dadi bojone Kanjeng Nabi. Ummu Habibah roh lewat mimpi, Kanjeng Nabi lewat dikandani sinten padahal dengan jarak bermil-mil bahkan antar negara Habasyah dan negara apa mesti. Nak ngono Nabi ngertos barang gaib niku lewat wahyu. Intine ora perlu dewa-dewa urusan mimpi. Paham gitu. Jadi makanya Nabi Yusuf tadi ketika dua pemuda mencabut mimpi ini, gak aku kan mimpi pokok. Jadi Nabi Yusuf cek mimpi cek orang.
kejadian sing mbok ape mbok alami yo ngene iku paham ya. Yo ngene iku sing sitok 3 dina kerja terus napa 3 hari dikeluarkan kemudian kerja lagi. Sing sitok dikeluarkan kemudian akan di paham ya terus iki napa wis terus peringatan. Jadi masalah hasil mimpi itu matang umat Kanjeng Nabi itu ditutup. Ini ketika Nabi kok nang ngipi ape nek mati. Nang ngipi elek kalian ta'awad bila semoga ta'awud di pengiran hukum ora terjadi ya sudah. Kalau misalnya akan bantah, Gus kalau ngipi elek nyatanya terjadi elek tenang. Nah potongan kalau ini ngipi sering tuh nanti elek. Orang nanti elek orang ngipi lah sering tuh nopo. Potongan-potongan nanti ratau syukur, ratau kusnudang berpengiran, ini nasibnya nopo. Nasib elek ukare iman. Terus kalau jadi kiai, kalau nasib kalau ya terus tak tirukan Nabi. Saya ngaji ya ape. Lho Gus wae jenengan ngaji kok dongol sawah ya ape ajaranku. Lah kok doang nurut Nabi iku ya ape aja kan. Malah enak to menangan no. Daripada bermuang-muang. Wae ngaji ya menurut, wae ngaji ya mon sapi. Oleh ra regani kiai kok tenanan. Mosok kiai mbek sapi adol sapi ini malah ora ati. Anggap bae sing nernak sapi iku cek senenge barang halal alhamdulillah. Umat misalnya macul, alhamdulillah jauh umat boleh rezeki lewat macul, boleh barang halal alhamdulillah. Nggak enak damai. Kalau keyakinan kalau banyak nol, kalau niai juga damai. Misalnya nggak tadi gue jujur gue sanggup satu jujur, ya alhamdulillah pasti ada jujur. Baru balik mana? Baru mana? Gak diharap-harap. Jadi sebetulnya kebenaran itu gampang sekali. Ya tetap mungkin dengan sing kaget mau ditemu mau otomatis Indonesia. Ketika Nabi mulai ngaji, ada pemuda gagal lewat mau kerja dan itu dikomentari sini oleh teman-teman ngaji. Malah ngaji Nabi sing larang jangan demikian. Itu boleh halal juga ada ajaran. Paham kita terus ini dengan orang percaya ini teman-teman. Kalau tersakan ini. Uliyal amrul ladzi fihi tasabiyah. Wa qala jawa sapa Nabi Yusuf lillazi maring wong. Zona kang yakin sapa Yusuf, ae ora tegese yakin sapa Yusuf. Anawi tak temne lagi kuna jen iku wong sing selamat. Min duma sangking wong loro sing dipenjara. Wa wa te annasi ku astaki ku sing tukang nglayani minum. Kenapa sing nglayani minum selamat? Ngene mau mergo lak tidur ngracun. Utfurni inda rabbika. Utfur ilinga sira, nyebuta sira ni ing ingsun inda rabbika ana ing ngarepe tuan sira. Mboten pangeran sing nglarat iki. Inda rabbika ana ing ngarepe majikan sira. Sayyidika tegese majikan sira. Aku mongko ngucap sira lagu maring sayyidika, kowe ngucap ngene, inna fisijni gulaman mahbusan. Inna fisijni sak temene iku tetep ing dalam penjara. Gulaman ana pemuda mahbusan ingkang den penjara zulman kelawan dolim. Nggih tetep dipeseni Yusuf engko kowe kandha majikanem raja ana pemuda sing dipenjara secara dolim. Maksudnya Nabi Yusuf. Pakoro jama kometu sapa Asaki. Pancaru mongko nglalekno ing Asaki Aisakia tukang nyirami raja, maksudnya tukang minuman sapa setan. Zikra Rabbi ing ngelingno tuane man. Zikra Yusuf tegese ngelingno masalah Nabi Yusuf inda Rabbi maring majikane Asaki. Kalau bisa mongko manggon sapa Yusuf maka tegese manggon sapa Yusuf. Fisik ni ing dalam penjara bid'ah ini nak ing kira-kira tahunan. Bid'ah ini angka mali 3 sampai 9. Kila kapan? Wakila isnate asal sangat terolah tapi ini lemah. Mestinya maksimal 9. Wah bid'ah ini 3 sampai 9. Atau bid ini apa? Sini. Pokoknya lan jaro sapa al-Maliku Raja, Maliku Misra tegese Malik Mesir, Ar-Royan bin Walid. Inni ro'aitu, ini tak temen ingsun ro'aitu ningali ingsun sak abakorotin, ini aro sak abakorotin. Maknane aro ro'aitu. Tegese ningali sapa ingsun ngipi ingsun sak abakorotin, ing roh sapi pitu, simane kan gendut-gendut. Ya kuluna ingkang mangan hu ing sak abakorotin, yak talik guna. Tegese ingkang untal guna ing sak abakorotin, apa sakun, apa pitu minal bakori saking sapi. Ijapun kang puru-puru, jamu aspa'a. Sama elah asbab.
Aku ngipi roh sapi lemu itu dipangan sapi huruf itu. Wasap asumbulan dan ngipi roh tanaman itu khudrin kang ijo-ijo wa ukhara lan ingkang liya asumbulan yo itu tanaman ya bisa ingkang kering-kering. Kodil tawar kang teman-teman nguntal apa ya bisa alal khudri ing atase sing ijo alal khudri ing atase sing ijo. Wa alam lan ngalahno apa iki laku karo ya bisa ali ga ing atase sumbulatin khudri. Ya yugal malau le pira-pira pengawal atau penasihat aftuni. Nyata isaran sirone ingsun biru ya yang dalam mimpi ingsun. Domino tegese jelasno sira kabeh mare ingsun tak biru ha. Domino tegese jelasno sira kabeh mare ingsun tak biru ha ing takdire ruya ya. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ruya mare mimpi ingsun ku tak buru tak iso nakwil sira kabeh. Tak buru ga mongko nakwil sira kabeh ruya ya. Lah sing tukang takbir mimpi niku anggere gak iso terus enak. Qalu atbu napa akhlak. Qalu padha jawab sapa penasihate raja. Helbi atbu akhlak. Utawi iki ku mimpi sing dadi bungane tidur sing campur aduk. Akhlak tu akhlamen tegese mimpi sing campur aduk. Wa ana lan ora sing kita ditakwili akhlami kelawan mimpi sing campur aduk iku bi alimina iku kelawan wong sing ngerti kabeh. Wa qala lan ucap sapa tadi naja menjuga. Begitu kita kemauan jadi kita akan berkolah tadi nasional. Terus mau peringatan ya sambil tiang-tiang sing percaya mimpi. Masalah mimpi niku, nak sampean yakin itu ditakwil ngaku takwil mimpi, dia monggo mawon tapi yang pun percaya teman-teman. Kecuali misalnya sampean ada rapi istihoro, sebelum mimpi ini roh butuh roh ngoten ya. Tapi cara pulang kan nggak berarti kulitnya mulus kan kena apa tak lagi nak pulang elek. Kalau kadang nggak bisa yo bingung. Kalau ini rapi orang mulus kan nggak kulitnya mulus kan juga. Anggap aja bodoh nopo mulus. Karena apa nak ular tak ditakwil elek. Nak manuk doro ada ape. Manuk doro dewan sing rentak. Jadi itu ya rentak. Kenapa ditakwil nopo? Jadi sebetulnya saat ditakwil pun orang itu subjektif. Ya saat ditakwil pun orang itu nopo subjektif. Kenapa sisi makna doro sing tinggu harmonis? Nak ulo sing tinggu itu jahatin. Orang kulitnya halusin. Itu kan nanti nopo subjektif. Misalnya masalah mimpi ketemu macan. Ulama itu koyo macan. Sing dino itu kuat. Bukan doyanan. Itu kan ya macan ini nopo. Itu kan tidak jelas aturan main masalah wajib tasbih. Kesamaannya di mana kan aturan mainnya juga ada nomor. Misalnya ini macan dari jago, orang jantung ganas tuh yang kancani. Mimpi Allah jantung jahat, orang tinggal wajah tasbih orang mulus. Ini tidak ada, cuma bentuk mimpi tidak. Misalnya mimpi apa aku lah elek. Lalu marah pakunya orang kuat, orang kokoh, orang ngomong sini paku ya tuh. Nah kalau pulang ya, misalnya berapi, misalnya tanah orang ini istiqorah, ya sama orang yang rasional syariat mawon. Islam itu sholat macam mana pun, kalau pulang, mau pulang yang dia ulama mawon berarti kami dari repot. Betul sih secara jenis orang berislam sholat macam mulan dua patang rakaat pun. Kok minimal itu? Aku kiai, kok minimal tak maksimal gampang tuh lawan dulu. Jadi tidak baik. Kalau kembali ini tausiah pulau, tidak baik mentertandakan ideal itu tidak baik nganti jadi khoar. Ini guru pulau dan tidak pulau haram. Aku jadi orang khusus teman-teman. Mari kau orang khoar. Guru saya dibias guru saya sampai ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesalahan yang ekstrim itu berbahaya bagi kelompok lain apa? Ya misalnya mau kue rawat terus. Bakal gak terus kangelan dorong berubah, anak ini ngomong nangis susunya entek, bujune rentah, ibunya rentah. Berponis praktek mau berkorok, wajah terawih atau aku mati nabi di model dia, kok mentahalang ini. Boleh usah begitu. Nanti tengah sana kan nabi terawih mau sampai hari ke-6, kila sampai hari ke-8, baru bukan terawih, dulu orang satu soal. Jadi cek lumayan aku temen bino apa? Itu aku orang yang ada. Nabi itu sholat terawih mau pinter. Sampai hari ke-6 paham ya? Badal itu dilakukan di rumah. Kalau dilakukan di rumah kiamul lail.
Terus ketika era Sayyidina Umar berhubung Ramadan diramekno mbek traweh 20 rakaat. Sehingga traweh 20 rakaat itu berdasar sunnah Sayyidina Umar. Tapi ada kelompok tertentu yang nilai sunnah Nabi itu traweh 8 rakaat. Tapi ada itu persis, kalau Nabi pas niku hanya sampai hari ke-6. Jadi nak niru persis, niku kudu dilereni hari ke. Tapi sing traweh 20 nak niru mar persis, khataman Quran untuk jam 2. Ayo padha ra persis. Lah padha ra persis, Gus Bak ra persis pisan. Repot. Jadi sebetulnya tiga kelompok itu sama-sama tidak persis. Ayo saiki sampean bilang, padha-padha ora persis. Orang milih yang ketiga nih. Dan saya jujur aja gak izin sama. Tapi kalau buatan ekstrim saluran, biasanya 2 kali 3 kali. Dia biasa. Ya, rondo-rondo atau kalau udah terang. Buatan terawih terus buatan minimum pun. Dia jalan memang. Tapi ya karena kalau ini alhamdulillah enaknya terkenal ngalim terus jangan kepada dia. Ini macam fokus juga. Kesebarannya jadi uang ngalim. Ya, lalu kalau dia ngomong nak niru aku, sarannya apa Quran, apa hadis, nggak lagi gak terawih. Loh saya siap bisa ini lanjut, ini kan kompetisi pes, nak niru loh, apa Quran, apa ribuan hadis, terus lagi kan, saya gak terawih, kalau syaratnya angel. Nah ngolah aku terawih kan, nah ngolah aku terawih. Tapi itu tadi pesan saya harus selalu ada ulama yang sunnah harus tetap diyakini sunnah. Dan bentuk sunnah di Ramadan itu tidak hanya tarawih. Orang yang tolabul halal juga bagian dari melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.